teman-teman, selamat datang di vlog kita kali ini. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu karakteristik bahasa Indonesia. Apa aja sih karakteristik bahasa Indonesia? Kita bahas bersama-sama. Tahukah kalian bahwa bahasa Indonesia diresmikan sebagai bahasa nasional pada Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928? Kemudian, pada 18 Agustus 1945, bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa resmi negara dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sejak saat itu, bahasa Indonesia terus berkembang dan digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Bahasa Indonesia memiliki karakteristik lugas dan jelas, objektif, cendekia, ringkasan padat, konsisten dan gagasan sebagai pangkal tolak. Tadi katanya beliau hitungnya belum selesai. Terus katanya itu nggak pokoknya. Hah? Apa sih, Van, maksudmu? Bentar. Tadi tuh aku tuh kurang nanya Pak dosen. Kata Mbak Dika, katanya laporan kita yang minggu lalu itu tuh kayak masih banyak harusnya revisi gitu loh. Nah, gini nih, tadi tuh ngomongmu nggak jelas tahu. Aku dengar obrolan kalian nih, kan kamu tadi ngomongnya nggak jelas banget deh. Kayak itu tuh masalah di laporan ilmiah. Maksudnya? Kayak dalam komunikasi ilmiah itu bahasa kita tuh harus lugas dan jelas. Jadi pembaca itu nggak bingung atau bahkan nggak ngerti maksud yang kita inginkan seperti itu. Jadi bayangin aja kalau laporan karyamu kayak tadi bingung kan biasanya. Nah, benar juga ya. Jadi dalam karya tulis ilmiah tuh nggak boleh memakai kata yang mengambang seperti kayak gitu, ya kan? Iya betul, tepat sekali. Jadi kita itu harus sebutin siapa, apa, di mana, kapan, atau bagaimana. Jadi informasinya tuh lengkap gitu. Jadi kayak Fania tadi itu sebenarnya datang seret, itu terus bilang, tadi aku nemuin Pak Dika di ruangan dosen, beliau nyampein kalau laporan yang kita temukan kemarin itu tuh harus direvisi lagi karena masih ada yang kurang. Oh, jadi gitu. Jadi nggak cuma ngomong doang dong yang harus jelas. Berarti laporannya juga harus jelas. Iya, apalagi kalau nulis karya ilmiah, bahasa kita itu harus jelas, lugas, dan sistematis supaya informasinya tuh tepat sasaran. Bahasa yang lugas dan jelas tidak hanya penting dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga dalam penulisan karya ilmiah. Hai. Mau cerita dong? Tadi kan aku balik dari kampus. Nah, aku lewat jalan biasanya dong. Nah, pas di perempatan kan ada lampu merah tuh, kamu tahu kan yang lampu merah itu. Nah, pas lampu merahnya nyala juga, itu kan dari sisi kananku itu tuh ada motor nyalip gitu. Dia nerobos lampu merah. Nah, dan dari sana ada mobil. Nah, mungkin sopirnya nggak tahu kalau ada motor terobos gitu loh. Jadi ya hampir aja gitu. Wah, untung banget ya nggak sampai kejadian buruk. Iya, kalau sampai kecelakaan kan macet kan. Halo guys. Hai. Maaf nih, nggak sengaja dengar obrolan kalian tadi. Ya, Bisa aku perhatiin cara cerita kamu tadi itu terlalu panjang dan terlalu bertele-tele. Coba deh kamu kalau misalnya cerita singkat tapi bisa mengerti semuanya. maksudnya kan aku udah cerita nih sesuai apa yang aku lihat. Oh, tapi kalau misalnya kamu bisa bercerita langsung ke intinya, nanti si Vira bisa lebih memahami. Misalnya kamu bisa bilang gini, tadi di perempatan kampus kamu bertemu pengendara motor yang menerobos lampu merah dan hampir tertabrak dengan mobil. Lalu untungnya si pengendara mobil itu bisa mengerem. Nah, ceritanya sama bukan? Tapi bisa lebih dipahami Vira dan juga lebih efektif. Iya juga ya. Jadi kalau ceritanya terlalu panjang itu nggak bisa nangkep inti ceritanya. Oh gitu. Ya sorry. Ya emang sih aku kalau ngomong tuh suka muter-muter dulu jalan sendiri. Nah, itu yang perlu kamu perbaiki dalam komunikasi sehari-hari. Berbicara singkat dan padat itu penting. Selain lebih mudah dipahami, juga lebih efektif.
Bahasa Indonesia ilmiah berciri konsisten berarti harus bersifat ajak, taat, azas, selaras, dan tidak berubah-ubah. Unsur-unsur bahasa berupa penggunaan ejaan dan tanda baca yang digunakan sesuai dengan kaidah berlaku dan konsisten. Nah, apa aja sih contohnya? Simak penjelasan video ini. Yang pertama, ada contoh kalimat bagi mengatasi peningkatan pasien COVID-19 telah dilakukan pembatasan sosial, masyarakat dihimbau untuk menjaga jarak dan tidak keluar rumah. Penggunaan kata bagi merupakan penggunaan kata yang kurang tepat, yang seharusnya yaitu kata untuk, karena kata bagi digunakan sebagai pengantar objek berkepentingan, sedangkan untuk digunakan sebagai pengantar keterangan tujuan. Jadi, kalimat yang benar yaitu untuk mengatasi peningkatan pasien COVID-19 telah dilakukan pembatasan sosial. Masyarakat dihimbau untuk menjaga jarak dan tidak keluar rumah. Menggunakan bahasa ilmiah dengan baik dan benar sangat penting agar komunikasi dalam dunia akademik dan profesional lebih jelas, efektif, dan terpercaya.